Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya di sini. Sesuai dengan janji saya ya, kali ini kita akan mempelajari tentang objek dan perhitungan pajak, yang mana jika kalian lihat di sini, bahwasanya objek dan perhitungan pajak itu ada beberapa macam. Ada 4 atau 5 ya di sini. Yang pertama yaitu ada pajak penghasilan. Kemudian yang kedua ada Badan Dalam Negeri dan BUT, 3 ada PPP, dan yang 4 ada PPN serta PPNBM. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara perhitungan pajak penghasilan atau bisa kita singkat dengan PPH. Dalam menghitung pajak penghasilan sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa besar PKP-nya atau pendapatan kena pajak. Jadi untuk menghitung pajak penghasilan ini kita perlu mengetahui besarnya PKP sehingga kita bisa mengetahui besarnya tarif yang digunakan untuk menentukan atau untuk menghitung berapa besar PPH terutangnya atau PPH yang harus dibayarkan oleh wajib pajak gitu. Untuk menghitung PPH ini ada beberapa tahap yang harus kalian lalui. Tahap yang pertama adalah kalian harus menghitung penghasilan bruto, yang mana penghasilan bruto ini diperoleh dari jumlah gaji wajib pajak ditambah dengan premi-premi yang didapatkan jika ada preminya. Kalau misalkan tidak ada ya berarti cukup jumlah gaji saja. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung pengurangan, yang mana pengurangan ini terdiri dari jumlah biaya jabatan ditambah dengan iuran-iuran. Biaya jabatan sendiri perhitungannya itu sebesar 5% dikalikan dengan pendapatan bruto ya. Dan untuk biaya jabatan ini dia maksimal dikenakan sebesar Rp500.000. Jadi kalau misalkan kalian menghitung biaya jabatan nilainya lebih dari Rp500.000, 1 juta misalnya, yang kalian gunakan tetap Rp500.000 saja karena itu batas maksimal pengenaannya. Kemudian tahap yang ketiga, kalian harus menghitung besarnya penghasilan neto. Nah, besarnya penghasilan neto ini dihitung dari pendapatan bruto atau penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan tadi. Nanti kalian akan memperoleh penghasilan neto selama 1 bulan. Kemudian yang keempat, kalian mencari yang namanya penghasilan neto selama 1 tahun. Nah, untuk mencari penghasilan neto selama 1 tahun ini diperoleh dari penghasilan neto selama 1 bulan, yang tahap 3 tadi, dikalikan dengan 12. Lalu setelah itu kalian mencari PTKP atau di tahap yang kelima ya, yaitu singkatannya dari penghasilan tidak kena pajak. Nah, besarnya PTKP ini dapat kalian lihat di PPT yang sudah saya berikan kepada kalian. Ada 4 ya di situ. Silakan nanti disimak baik-baik PPT-nya. Kemudian PTKP ini nanti semuanya dijumlah ya. Misalkan di situ dia sudah menikah berarti kena tambahan 4,5, punya anak 2 misalkan berarti 2 dikali 4,5 juta. Lalu yang wajib dicantumkan PTKP-nya adalah WP pajak ya atau wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Selanjutnya di tahap yang ke-6 kalian menghitung PKP. Nah, ini nanti yang digunakan untuk mengetahui PPH-nya ya. PKP ini dihitung dari penghasilan neto selama 1 tahun dikurangi dengan PTKP yang tadi sudah kalian jumlah gitu. Nah, setelah itu nanti kita bisa mengetahui besarnya PKP yang mana kita nanti samakan dengan tarifnya. Itu PKP-nya ada di tarif yang 1, 2, 3 atau 4 gitu. Kena 5%, 15%, 25% ataupun yang 30%. Baik, kita langsung ke contoh soal di sini. Di sini ada Dr. Aulia Rais ya. Ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi atau kita lingkari saja. Yang pertama adalah bahwasanya Dr. Aulia Rais ini sudah menikah
dan dia memiliki 3 anak kandung. Nah, ini adalah tanggungan dari Dr. Rais yang mana nanti di sini akan dihitung menjadi PTKP-nya. Selain dia sebagai wajib pajak orang pribadi, dia juga menikah dan memiliki 3 orang anak. Lalu di sini Dr. Aulia Rais itu memiliki gaji sebesar 20 juta rupiah. Nah, ini gajinya Dr. Aulia Rais nih. Kemudian kalian baca di baris selanjutnya ya, atau di paragraf 2, itu sama ya, gajinya Dr. Aulia Rais 20 juta dan juga Dr. Aulia Rais ini menerima jasa medisnya sebagai seorang dokter dari pasien sebesar 25 juta. Nah, ini kalian hiraukan saja atau tidak perlu dimasukkan ke perhitungan karena dia tidak terhitung ke dalam pajak gitu. Nah, itu kemudian dia juga punya iuran di situ ya. Oke, kita langsung saja. Di sini kita mulai dari tahap yang pertama. Kita hitung dulu penghasilan brutonya. Penghasilan bruto Dr. Aulia Rais di sini sebesar gajinya dia sebesar 20 juta rupiah ya. Di sini cukup 20 juta saja karena Dr. Aulia Rais itu tidak memiliki premi-premi. Jadi PB-nya hanya 20 juta. Kemudian tab yang kedua kita mencari besarnya pengurangan, yang mana pengurangan itu terdiri dari biaya jabatan. Tadi ya, biaya jabatan itu 5% dikalikan PB atau penghasilan bruto, jadi 5% dikalikan, untuk di sini PB-nya 20 juta ya. Tinggal diisi saja ya, 5% dikali dengan 20 juta rupiah. Nanti kalian akan memperoleh hasil sebesar 1 juta. Akan tetapi ingat, berhubung biaya jabatan itu maksimal dikenakan 500, jadi walaupun dia 1 juta, tetap nanti yang ditambahkan itu sebesar 500.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya di situ ada iuran Dr. Rais itu iuran pensiun di sini jenisnya sebesar 200.000 rupiah. Nah, itu tinggal dimasukkan saja iurannya 200.000 rupiah, dituliskan 200.000. Setelah itu dijumlah ya, dari biaya jabatan dan iurannya dijumlah 500 tambah 200 berarti 700.000 rupiah. Tuh. Kemudian tinggal diisi saja pengurangannya sebesar 700.000 rupiah. Lalu kita ke tab yang ketiga. Tab ketiga di sini kita menghitung besarnya penghasilan neto selama 1 bulan. Nah, penghasilan neto selama 1 bulan ini dia dihitung dari PB, penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan ya. Berarti kan nanti 20 juta dikurangi dengan pengurangan tadi jumlahnya 700.000 rupiah atau 700.000. Maka hasilnya 19.300.000 rupiah. Nah, itu besarnya penghasilan neto, tetapi baru selama 1 bulan. Selanjutnya di tahap yang keempat. Tahap keempat kita mencari besarnya penghasilan neto. Penghasilan neto di sini selama 1 tahun. Nah, dia diperoleh dari penghasilan neto selama 1 bulan tadi 19.300.000 rupiah dikalikan dengan 12. Kalian hitung nanti ketemu jawabannya 231.600.000 rupiah ya. Oke, selanjutnya di tahap 5 kita harus menghitung PTKP-nya terlebih dahulu. PTKP-nya di sini sudah kalian lihat tadi bahwasanya Dr. Aulia Rais itu selain punya WP pribadi, dia adalah sudah menikah dan juga memiliki 3 orang anak ya, atau 3 tanggungan. Nah, di sini ditulis yang pertama PTKP berupa WP, wajib pajak orang pribadi, kemudian dia sudah menikah. Kemudian yang ketiga dia punya 3 anak ya, atau 3 tanggungan di sini. Nah, itu nanti diisikan satu persatu
Yang WP itu besarnya 54 juta sesuai dengan tarif yang ditentukan ya. Kalian bisa lihat di PPT. Kemudian menikah itu 4.500.000 rupiah. Dan memiliki 3 anak itu berarti dia 3 dikalikan 4.500.000 rupiah. Maka hasilnya 13 juta rupiah. Nah, nanti tiga-tiganya ini dijumlah 54 tambah 4,5 tambah 13 gitu ya. Ketemu hasilnya 72 juta rupiah. Besarnya PTKP ini berarti 72 juta. Selanjutnya kita ke tahap yang keenam. Tahap yang keenam ya, di tahap yang keenam ini kita menghitung besarnya PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, PKP ini diperoleh dari penghasilan neto selama 1 tahun. Penghasilan neto per tahun dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Berarti 231.600.000 rupiah dikurangi dengan 72 juta rupiah. Kalian hitung nanti ketemulah dia hasilnya 159.600.000 rupiah. Nah, hasil ini 159.600.000 rupiah itu adalah besarnya PKP per tahun dari Dr. Aulia Rais. Gitu. Kemudian tahap yang terakhir kita menghitung PPh pasal 21. Nah, untuk mencari PPh ini kita harus hafal ya tarif-tarif pengenaan PPh. Yang pertama dari 5%. 5% itu tarifnya jika PKP-nya itu berkisar antara 0 sampai 50 juta. Kemudian 15% PKP-nya dari 50 ya, lebih dari 50 sampai dengan 250 juta. Kemudian tarif 25%. Tarif 25% itu dikenakan jika PKP-nya dia berkisar lebih dari 250 sampai dengan 500 juta rupiah. Dan tarif tertinggi sebesar 30%. 30% ini dikenakan jika PKP-nya dia berkisar lebih dari 500 juta rupiah. Nah, ini adalah tarif PPh dilihat dari besaran PKP. Oke, sekarang kita lihat di sini PKP-nya Dr. Aulia Rais itu sebesar 159.600.000, berarti dia ada di tarif yang kedua ya, sebesar 15% atau di antara 50 sampai 250. Nah, ini langsung kita hitung saja. Berarti yang pertama kita hitung dulu, karena 15 berarti terkena 5% ya. 5% dikalikan batas maksimum dari 5% 50 juta. Kalian hitung hasilnya berarti 2.500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya tarif yang 15%, tarif utamanya, dikalikan dengan hasil pengurangan dari PKP. PKP awal 159.600.000 rupiah dikurangi dengan 50 juta karena 50 jutanya sudah dipakai di tarif yang 5%. Gitu. Berarti 15% dikalikan dengan 109.600.000 rupiah ya. Kemudian nanti kalian ketemu hasilnya sebesar 16.440.000 rupiah gitu. Nah, setelah itu dua hasilnya ini dijumlahkan 2.500.000 ditambah dengan 16.440.000 rupiah. Gitu. Jadi besarnya PPh ini nanti dari hasil jumlah ini ya, jumlah penganaan per tarif ini. Hasilnya 18.440.000 rupiah. Nah, ini adalah besarnya PPh per tahun.
Sedangkan biasanya di soal itu kalian diminta untuk mencari besarnya PPh per bulannya. Jadi nanti tinggal PPh pasal 21 per bulan itu sama dengan PPh per tahun dibagi 12. Jadi 18.940.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 1.578.333 rupiah. Nah, inilah hasil PPh terutang atau PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Dr. Aulia Rais per bulannya. Gitu, selesai hasilnya seperti ini. Baik, itu tadi video penjelasan saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.